الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah Ta'ala dan Alhamdulillah Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ya nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وبعد jika syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat bermajelis ilmu di Masjid Taqwa yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, baik hidayah irsyad, bimbingan dari guru, dari ustaz, kemudian juga hidayah taufik yang Allah ucapkan ke dalam hati kita sehingga ilmu yang telah dipelajari bisa berbuah menjadi iman dan berbuah menjadi amal soleh yang menjadi bekal kelak di kehidupan akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Salam terus terusakan kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin Allah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan taklim kita para santri telah masuk pada semester genap tahun pelajaran 2001-2022. Alhamdulillah sudah libur sudah sudah wisata berwisata, sudah bertemu keluarga masing-masing santri. Lalu kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Kita masih menunjukkan kita Adabul Alim dan Muta'allim yang dikarang oleh Abdul Syekh Jaili Nasim As'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Bab 4, akhlak atau adab santri dalam belajar. Yang masuk pada bab yang baru, adab santri atau murid dalam belajar. Rasulullah beliau Abdul Syekh kemudian Nasim As'ari menulis ada 13 adab santri dalam belajar. Kalau yang lalu adab santri kepada muallim, berjawab guru. Pada malam hari ini pembahasannya adalah adab santri ketika proses belajar. Tidak ngaruh aja dalam belajar itu, ilmunya nggak barokah kalau tidak mempelajari adab. Dengan memiliki adab, para santri Allah akan memudahkan memahami ilmu. Jadi
Maratibul apa ini hierarkinya urutannya ada baru ilmu iman aman itu nggak ngawur ya. Bahkan nilai manusia itu ditentukan atas dasar ilmu ada. Jadi orang itu dikatakan manusia kalau dia punya ada, kalau dia punya ilmu. Ya, oleh karena itu bukan hanya mengajar nilai-nilai ya, para santri tidak ada gunanya ijazah ya, kalau tidak memiliki adab. Adab ini sangat luas ya. Maknanya bukan hanya sekedar nunduk sopan santun, bukan. Adab itu pengenalan ya, pengakuan terhadap segala sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat kedudukannya dalam pandangan Allah. Siapa orang yang mendapatkan penghormatan paling tinggi? Siapa? Manusia. Nah, tapi baru ini diposisikan orang tua, guru. Barangkali kalau orang tuanya tidak punya ilmu, apalagi perintahnya bertentangan dengan ketentuan agama, ya, takzimnya harus kepada guru, karena mengkhawatirkan bulu mauludi diulas oleh fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Jadi setiap bayi lahir dari orang tua ini, ya, yang menjadikan dia beragama Yahudi, ya, Majusi atau Nasrani. Artinya di situ bahaya. Kalau ada guru pusing, ya, mengeluhkan masalah wali santri yang walinya ini memang belum belajar, belum taklim, ilmu agamanya setingkat apa? Kalau dia tidak belajar agama mungkin setingkat SD, ya, belum sekolah kuliahnya umum terus. Taklim di masyarakat tidak pernah ikut. Kalau taklim tidak pernah ikut. Ini banyak mengganggu, ya, mengganggu proses mendidik anaknya. Sebab kata Nabi tadi yang menjadikan Yahudi Nasrani orang tuanya, apalagi tidak mondok. Ya, berapa jam dia dididik di sekolah? Nah, sekolah disuruh singkat, apa diperpendek karena COVID. Biasanya jam 1 bisa jam 11 atau jam 10. Dan begitu dikurangi lagi shift. Terus apa ya kan? Nah, kalau orang tuanya bukan orang alim, terutama tidak memahami ilmu agama, tidak memahami ilmu pendidikan. Pendidikan juga pendidikan yang Islami, bukan pendidikan yang sekuler. Dia harus memahami islamisasi ilmu. Ya, ini mengkhawatirkan apa yang haram di sekolah di rumah halal. Jadi mereka ya, jadi tidak ada sinergi, apa namanya, saling mendukung dan saling menguatkan. Yang ada di sekolah diajarkan adab, diajarkan disiplin ibadah, di rumah dibiarkan tidak tegas. Sholat berjamaahnya bagaimana? Ya, karena itu para santri perhatikan, kalau takdirmu, ya, diuji oleh Allah, dapat orang tua yang tidak paham ilmu agama, ya,
semuanya di pondok belajar agama, tidak semua perintah orang tua harus diikuti apabila tidak bersesuaian dengan ketentuan agama. Kamu sudah belajar, itu bukan orang awam, ya, orang yang walaupun masih statusnya pencari ilmu, ya, tapi tidak ajarkan untuk durhaka, bukan. Tapi ada, ya, kebanyakan orang tua hanya menyiapkan pertumbuhan, urusannya duit untuk biaya hidup. Tapi untuk perkembangan intelektual, otaknya diisi ilmu, perkembangan rohani, qalbu diisi dengan iman, penanaman adat setiap hari yang harusnya itu tugas orang tua pindah kepada guru. Di pondokkan itu pindah semuanya kepada guru, karena itu tidak pulang lagi. Maka perhatikan betul, ya, ada kepada guru yang sudah kita pelajari. Ada berapa itu? Ada satu kepada guru untuk mengingatkan kembali setelah libur ini. Satu, memilih guru, ya. Ketika seorang santri, ya, mau mencari guru di psikolog, itu mau belajar kemana? Nggak tahu gurunya punya ada atau tidak. Kiai juga ada macam-macam. Ada kiai yang kiai anggur, kiai yang senang didik santri, hidup bersama santri. Ada kiai yang atur, kiai yang sebenarnya politik, ya. Ada kiai yang sembur, tapi banyak ngobatin orang. Ada begitu. Pembagian kiai. Ya, kiai yang harusnya dicari, kiai yang mau nutur. Ya, tentu juga ya nutur, jadi maksudnya mau hidup bersama santri, mau mengurusi umat, ya, menjaga akidah umat. Ini bulan Desember nih, ya, ditegaskan kembali. Santri tidak boleh liburan Nataru di rumah. Ngeri yang urusan tasabur. Apa tasabur? Niru-niru perilaku orang kufar, baik Yahudi maupun Nasrani. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apa itu? Ya, terus mengucapkan Natal, mengucapkan selamat tahun baru. Nggak boleh. Itu ibadah mereka. Kita selama ini diajarkan apa? Lakum dinukum waliyadin. Kul huwallahu ahad. Dan dijaga, kan bulan Desember Januari banyak musibah. Sebab kesirikan masih merajalela. Kesirikan berhubungan dengan perdukunan, kesirikan berhubungan dengan akidah, itu yang dimurkai orang murka, ya, moyangnya besar, itu. Dan itu banyak terjadi di bulan Desember Januari. Maka kita harus banyak bertobat, ya, tobat nasional. Program itu mestinya program menjaga akidah umat, menyelamatkan dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk kemaksiatan, kemurkaan Allah harus bisa dicegah, ya, dengan apa waktu itu tegas amal ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairal ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, jadi antum semuanya profesi utama dai Allah. Ya, tidak ada orang yang lebih baik
dalam pandangan Allah, omongannya itu bukan asal ditolak mimman da'a ila Allah. Tidak ada orang yang lebih baik dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Memilih guru yang benar, jangan memilih kampus, jangan memilih apa sekolahnya. Dan gurunya siapa? Kita belajar kepada guru, bukan belajar kepada guru, bukan belajar kepada akreditasi. Asal udah mau lulus, mau masuk SMA, Kalika, pilih gurunya siapa? Ya, bukan pilih tembok gedungnya yang bagus, ada liftnya, enggak. Tidak memberikan apa-apa. Ya, karena kita belajar kepada guru. Kemudian kedua, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam mencari guru. Ya, guru ini ahlinya apa? Ya, kepakarannya apa? Setiap santri harus ilmu yang sifatnya semua harus dikuasai, dasar-dasarnya dikuasai. Tapi di sini kemudian ada ilmu yang pembidangan, keahlian, spesifikasi mendalami apa itu disarankan. Kemudian ketika patuh pada guru dalam berbagai hal, tidak boleh nantang bantah guru. Ya, ilmunya tidak akan barokah, tidak memperoleh manfaat. Kemudian santri disuruh menghafal mengulang pekerjaan itu. Dan sampai guru itu apa? Murka, sakit hati, sehingga doanya tidak turun. Sering doanya tidak turun. Guru seperti dokter, ya. Kalau diperiksa dokter, disuruhnya buka baju, stetoskop, tensi darah, nggak nurut. Dikasih resep, nggak nurut. Bangun, dibaca, ngapal dibaca 40 kali, diulang setiap hari, murojaah, malah lari-larian, susah, nggak akan sembuh pasien itu, nggak akan pinter santri itu. Kalau melawan, kalau menentang guru panitia sore, guru-guru robbani, guru-guru yang menjadi dakwah memikirkan santri saya bagaimana caranya dia ilmunya bertambah, imannya bertambah, khasyatullahnya bertambah, adabnya bertambah. Jika diselipkan doa-doa dari guru itu untuk para santri, maka kalau itu tidak, santri ada santri yang tidak mendapatkan bagian daripada doa guru, ya, rugi. Baik, yang pertama, memandang guru dengan hormat. Tidak boleh datang gurunya punya kelemahan diejek, tidak boleh. Atau gurunya muda, tidak boleh. Ya, harus takdim. Apa namanya? Takdim, menghormati. Kelima, tahu hak guru. Ya, kelima apa? Tahu hak guru. Bahkan santri adabnya mendoakan guru, terutama kesehatan. Ya, gurunya supaya sehat. Kalau gurunya sakit, tidak bisa mengajar. Antum terbengkalai, ilmunya tertunda atau terhenti sesaat karena guru izin, uzur, sakit. Mari doakan sehat, enggak banyak masalah gitu ya, sehingga bisa mengajar dengan baik. Kemudian keenam, bersabar atas kekasaran atau mungkin gurunya pernah bentak marah. Sabar. Siapa yang tidak sabar sesaat dalam menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, maka dia akan menelan kebodohan selama-lamanya. Gak sabar suruh duduk anteng baca, gak sabar suruh di masjid jangan lari-lari, gak sabar suruh bangun tahajud, maka dia santri itu akan menelan kebodohan selama-lamanya. Maka harus sabar, susah sesaat. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menemui guru. Kalau gurunya tidur, nggak teriak-teriak para santri. Jam-jam istirahat, jangan. Ada izin dulu. Kalau salam 3 kali tidak pula dijawab, jangan masuk rumah. Jangan masuk rumah. Ya. Ada waktu-waktu guru itu
perlu istirahat. Kan santri itu menerima ilmu dari guru sulit apa enggak? Kan tinggal nunggu dibacakan, dituliskan, atau sudah punya kitabnya dijelaskan. Yang capek siapa? Guru. Guru mikirkan, menjelaskan, memberi contoh supaya santrinya paham. Karena itu guru butuh persiapan, butuh istirahat. Maka santri tidak boleh selonong di rumah guru. Kemudian 8, santri duduk apabila duduk di hadapan guru, duduk dengan adab etika yang baik. Ya, bila perlu bersimpuh disarankan. Bersimpuh itu apa? Duduk kayak tasawuf itu, bukan duduknya nongkrong, apalagi nongkrong ya. Duduk bersimpuh, bersilah yang rapi, tawadhu gitu. Matanya jangan melihat ke mata guru ya, nggak boleh. Pandangannya harus lebih rendah, itu adab ya. Tidak boleh apa merasa sama, apalagi lebih di atas sama saja nggak boleh. Merasa sama dengan guru, kedudukannya tidak boleh, apalagi merasa lebih pintar. Ya, dia harus menundukkan. Ya, rasa tawadhunya harus rendah, dirinya harus tenang. Ya, pecicilan, lompat-lompat tak karuan. Ya, ini apa namanya, usil aja. Sampai guru itu misalnya sama nopal sedang menyetorkan hafalan. Ya, si rezekinya ribut. Ya, ganggu lah, guru kan lelah mendengarkan bacaan nopal tadi, benar atau tidak. Tapi yang rezeki ngobrolnya lebih-lebihin suara nopal, kan bingung. Nah, seperti itu ya, apalagi buat kegaduhan yang lain. Ya. Kemudian apa? Di review kembali setelah libur. 9, sebisa mungkin santri berkata yang baik kepada guru. Tidak boleh nanyanya itu kayak interogasi polisi. Mengapa disuruh ini, disuruh itu? Apa namanya? Protes, tidak boleh. Sami'na wa ata'na asal tidak bertentangan dengan syariat. Kami dengar dan kami taat. Suruhnya itu satu. Ya. Suruh apa? Belajar masak. Orang 16 masak setengah jam. Goreng tempe ya Kak. Kata bininya juga bisa masak tempe. Berlatih terus, bisa nyayur nanti ya. Bisa masak sayur pelan-pelan. Kemudian 10, ketika santri mendengar guru menyebut hukum atau kasus sesuatu tertentu ya yang mengandung faedah, dengarkan. Ya, tidak boleh apa? Banyak cerewet. Ya, ini memang adabnya yang utama itu nurut ya. Kemudian 11, tidak mendahului atau bersama dengan guru dalam menjelaskan. Jadi kalau guru menerangkan, dengerin. Kalau diberi kesempatan bertanya, diberi kesempatan menjawab. Ke-12, bila guru memberikan sesuatu murid harus menerimanya dengan tangan kanan. Dikasih sesuatu, terima dengan tangan kanan. Ya, ada. Ya. Bila murid yang memberikan sesuatu kepada guru, misalnya, ya dia juga harus sopan, ya, tidak boleh disamakan dengan temannya. Baik, itu poin-poinnya. Sekarang yang kembali ke tadi, kita ngomong akhlak santri dalam belajar. Pertama, santri dalam belajar itu harus memilih ilmu yang fardu ain terlebih dahulu. Apa? Habis? Yang dipelajari apa? Memilih pelajaran atau ilmu yang hukumnya fardu ain. Insya Allah di sekolah ini sudah disiapkan yang fardu ain, juga yang fardu kifayah. Pelajaran itu paling banyak itu sudah 30 lebih di sini. Ya. Pelajarannya bisa 36 dulu yang SMP. Enggak. Saking apa? Tapi mengharapkan itu bekalnya cukup. Ya, dasar-dasar ulumuddin cukup, ilmu Al-Qur'an cukup, ilmu sucian jiwa cukup, ilmu adab cukup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu
Tidak ada yang dikurangi dari kewajiban yang diperintahkan oleh negara, ya, pelajaran Diknas, tidak ada yang dikurangi. Nah, ilmu yang fardu ain dahulu ini yang diutamakan. Umpamanya refan, pindahan, itu ilmu fardu ainnya bisa jadi sangat kurang. Dulunya juga SMP umum, ya, SD umum. Nah, ini yang refan harus banyak menambah, ya, menambahkan ilmu yang fardu ain. Apa saja ilmu yang fardu ain itu? Ya, apa saja? Pertama, ya, ilmu tentang akidah. Pelajaran akidah itu harus terus diulang, karena tidak cukup, ya, dengan buku cetak yang ada itu kurang. Maka dulu taklimnya tauhid, ya, di samping ada pelajaran akidah. Ketika Abi jelaskan tentang alam gaib itu akidah juga, bagaimana bisa melawan setan, akidah, ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang kaitannya dengan hukum-hukum Islam, kaitannya ibadah yang wajib, fikih, hukum-hukum yang itu hukumnya wajib dikerjakan, maka mempelajarinya menjadi wajib. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji yang mampu wajib, ini juga menjadi fardu ain. Apalagi rezeki pengen jadi pedagang, nantinya juga wajib mempelajari ilmu jual beli, fikih jual beli. Ini mau jadi guru, ya, berlian guru, wajib belajar ilmu tarbiyah. Udah ada pelajaran tarbiyah, pelajaran kuliahan diajarkan di kelas 6 supaya bisa menjadi guru, ya. Walaupun nggak jadi guru di sekolahan, jadi guru di rumah. Al-Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah pertama. Kepala sekolahnya bapaknya. Orang tua dua-duanya itu sebagai lembaga pendidikan keluarga. Ya, alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu dalilnya. Tahrim sudah berapa itu? Orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Maka seluruh yang urutannya bila Nabi belajar akidah, belajar halal supaya selamat dari neraka, itu harus menghindari yang haram, ya. Kemudian berikutnya ilmu pensucian jiwa atau ilmu yang menyelamatkan amal. Tadi apa tadi? Akidah, dua fikih, ketiga apa? Pensucian jiwa. Kita tak ilmu pensucian jiwa malam Rabu saja di semester ini. Nanti kita belajar itu. Kenapa demikian? Orang sudah akidahnya bagus, sudah beramal, ya, beramal, tapi dia tidak belajar pensucian jiwa. Akhirnya dia upload amal-amal ibadahnya di medsos, di Instagram, ya, di dunia maya itu. Kemudian dipuji orang, ya, di like, di komen, share, subscribe. Tujuannya itu bangga betul kalau sudah banyak yang like. Hancur itu amalannya karena makhluk, namanya riya, ya. Maka perlu, ya, pensucian jiwa itu menyelamatkan. Atau antum semuanya menuntut ilmu, tetapi menuntut ilmunya niatnya salah. Niatnya untuk memperoleh dunia. Pengen mendapatkan gelar apa? Gelar hafiz. Pengen mendapatkan gelar apa? Sarjana. Kalau nanti sudah lulus SMP, SMA, ya, kuliah, biru. Atau yang beribadah haji, ada nggak yang ingin mendapatkan gelar haji? Ya memang itu umumnya begitu, kecuali orang-orang dari kalangan yang mukhlasin. Ilamin ibadallahi bihumul mukhlasin, itu
kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Bisa ikhlas itu kalau nggak belajar ilmu ikhlas gimana caranya? Itulah ilmu yang menjadi fardu ain dipelajari, yaitu ilmu yang menyelamatkan amal dari ujub, riya, takabur, sombong. Apa pinter nih santri? Ranking nih. Rizki ranking pelajaran umum ya, wah enggak. Taruh ini nggak paham, habis apalagi kawannya. Gini aja nggak bisa ngerjain, apa ki? Cemen istilahnya, dikacangin, gitu, diledek. Nah itu tidak takabur namanya ki. Padahal ilmu dari Allah, kepintaran itu pemberian dari Allah yang sesungguhnya. Kalau Allah tidak berkehendak ya rezeki nggak pinter. Kalau menghendaki maka terjadilah kun fayakun, rezeki bisa lebih pintar dari temannya pelajaran umum. Terus rezeki bangga disuruh sama guru matematika, tolong diajarin, diulang-ulang, diberitahu kawannya yang belum paham. Atau mau tapi ngejek, udah bisa belum? Begitu aja nggak bisa. Orang kok goblok gitu. Bisanya apa? Bisanya ngamuk. Diledekin begitu, bisanya makan. Nggak boleh ya, itu namanya takabur. Nggak akan masuk surga orang yang sekolah daratin inkibar. Di dalam apa? Hatinya ada rasa sombong, walaupun apa? Sebesar biji sawi yang kecil atom ya. Dan memang itu ujian orang berilmu, orang alim itu ujiannya sombong karena dia merasa lebih tinggi, lebih hebat dari temannya atau dari orang lain. Maka diuji oleh Allah kesombongan atas ilmunya itu. Jadi ada berapa tadi ilmu yang lain? Satu akidah, itu kalau berinci ya, tauhid. Akidah itu rukun iman, rukun Islam itu, ya. Akidah secara bahasa keyakinan, ya. Apa yang diyakini, yaitu adalah rukun iman, rukun Islam. Itu sudah, ya Allah, banyak sekali itu kitabnya, nggak selesai ya, nggak cukup mondok beberapa tahun ini, ya. Kita belum membahas kitab usul salasah itu, 3 landasan utama, ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul. Itu 3 landasan utama. Belum kitab tauhid 1, 2, 3. Belum kitab tauhid yang lain ya. Apa ini? Ibu, kitab tauhid yang tauhid banyak, akidah wasitiyah ya, banyak. Oleh itu tak ada ceritanya santri itu bosan belajar, termasuk penyakit ya yang harus dihindari. Kemudian ilmu fikih ya, ilmu hukum tadi dari kembangkan. Kalau nanti jadi pedagang harus juga belajar ilmu tentang jual beli ya. Sekarang tentu fokusnya ilmu tentang pelaksanaan ibadah ya, bagaimana ibadahnya bisa benar ya. Kemudian tadi yang ketiga ilmu tentang cara menyelamatkan amal ya, yaitu kesucian di jiwa supaya amalannya tidak hangus. Jadi Allah selanjutnya beliau ya terus saya menerangkan ya, dalam hal pengetahuan itu ya ada macam-macam keadaan, ada tingkatannya atau makom ya. Maka kita tidak boleh tertipu ya dengan rekayasa nafsu ya, termasuk hal-hal lain yang berkaitan itu. Misalnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dan dalam kitab Sulam Taufik karangan Syekh Abdullah bin Tauhid diterangkan begitu ya, ada tahapan-tahapannya. Ini kaitannya urutan belajar. Yang kedua, pada tahap berikutnya santri hendaknya mempelajari Al-Quran
diurai sama beliau. Memperkuat ilmu fardu ain dari itu. Yang telah dia pelajari dikuatkan kembali karena bencananya ilmu lalu lupa. Jangan dikira kalau sudah pernah belajar ya tajwid ya tahsin makhraj itu akan kemudian awet ya apa namanya tidak bisa lupa ya. Bisa lupa dan itu bencana bagi para penuntut ilmu kalau lupa. Termasuk di sini sudah harus mempelajari tafsir. Ayat-ayat sudah dihafal, ada juga berapa juz, 3 juz, berapa juz, 2 juz. Itu Ustaz Umin sudah beri tugas untuk menerangkan tafsir juz'an. Ya, semakin menguatkan. Diperintahkan beliau begitu. Dalam belajar itu sudah menghafal juga memahami tafsir. Yang juga harus dijaga para santri jangan niat belajarnya untuk menjadi juara. Ya, sering kami ulang, bukan agama ini untuk lomba-lomba, ya, bukan untuk musabaqah, ya, agama ini untuk diamalkan, agama ini untuk didakwahkan. Ilmu yang anda pelajari itu sudah diberi ilmu oleh Allah hakikatnya, diberi hidayah, paham, amalkan. Enggak diprogram-programkan saya harus lomba ini dapat duit sekian. Itu tadi masalahnya salah nih niat. Innamal a'malu ini akan sudah menghafal hadis arba'in ya. Hadis pertama tentang niat. Itu dipakai, diterapkan. Enggak ada lain kita ini bersusah payah belajar menuntut ilmu hanya mengharapkan ridho Allah. Dan itu yang sudah cukup, itu saja, tidak usah yang lain-lain. Ya, gak usah yang lain, yang mana yang lain itu rendah, piala rendah, duit rendah, di hadapan Allah gak ada artinya. Ya, kemuliaan dalam pandangan Allah menjadi orang yang ikhlas, menjadi santri yang mengharapkan Allah saja, gak ada yang lain. Allah itu ya di antaranya bentuk kemurkaannya ya kalau niat orang itu dicampur ya, niat santri belajar itu terkotori dengan hatinya itu diisi atau tercampuri dengan niatan-niatan yang lain dia bisa dunia, bisa materi, bisa makhluk yang lain. Maka itu harus disucikan ya. Awal-awal itu ada santri harus mensucikan di jiwa ya, meluruskannya. Di sini beliau ulang kembali ya. Kalau ada santri yang habis 1 juz boleh libur. Ya, SK dapat uang 100.000. Jangan pernah menghafal karena itu. Biarkan saja menghafal karena Allah. Kalau memang itu rezekimu, datang juga, ya, libur juga atas perjuangan sebelum ujian. Ya, itu biasa sekedar untuk memotivasi. Tapi niat dalam hati tetap mengharapkan ridho Allah. Kemudian santri hendaknya menyibukkan diri dengan mencari penjelasan, ya, syarah. Hadis arba'in itu bisa jadi akan ditaklimkan untuk syarahnya. Itu sudah hafal 10, 15, ya. Paling banyak berapa? 20, sudah ada 20. Maka itu perlu syarah. Syarah itu penjelasan. Kalau Al-Quran tafsir. Kalau hadis syarah. Itu ada kita syarah hadis arba'in an-Nawawi. Itu perlu dijelaskan. Dan petokan itu supaya dom tidak seperti burung beo ya. Burung beo tahu ya? Bisa ngomong tapi nggak paham. Assalamualaikum. Udah di dalam assalamualaikum terus. Ya. Udah di dalam rumah. Ngikutin tamu yang salah. Tamunya sudah masuk rumah, dianya masih assalamualaikum. Karena dia tidak paham. Dia hanya bisa. Nah, jangan santri makomnya baru hafal, tapi belum mafhum, belum memahami. Ya, padahal adab kepada Quran gimana adab kepada Quran? Sudah sering dibahas, ya? Adab kepada Quran
Yukra dibaca, ya. Yufat dihafal. Yufat dia dipahami. Yukmal dipahami. Paling tidak itu dibaca, dihafal, dipahami maknanya, tafsirnya, kandungan hukumnya, ya bis, diamal, ya mantap lagi, dakwahkan. Apa? Setelah sudah diamalkan, dakwahkan, diajarkan kembali. Itu termasuk cara menjaga ilmu supaya tidak hilang. Jadi Allah bisa kita jam berapa? Setengah 8 ya, sudah dulu masih ada waktu. Perhatikan. Yang ketiga, pada awal pembelajaran diupayakan santri tidak terlalu sibuk. Apa masalah khilafiyah ya? Santri nggak usah meributkan masalah perbedaan pendapat para ulama. Ya, pelajari saja dulu, tidak sibuk, apalagi sampai berdebat yang nggak perlu, masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah furu, ya. Ada masalah yang sawabit, ada masalah yang mutahayyirat. Boleh orang berbeda pendapat, kunut tidak kunut, bismillahnya keras atau pelan. Apa ini bacanya tasawuf? Apa tasawuf? Iftitah beda, ya. Ada beberapa pilihan. Bacaan sholatnya ada pilihan. Wudunya ada wudu ada yang mengusap kepala sampai kuping nyambung, ada yang sebagian saja di depan sini, sebagian dari bagian kepala, apalagi yang beda-beda. Khotibnya pakai tongkat, nggak pakai tongkat, gitu, apalagi itu nggak usah diutamakan, belajarkan, pahami saja dulu, tidak meributkan, ya. Tidak meributkan perkara-perkara yang suruh yang catat. Jadi seorang santri, ya, kalau mendapati gurunya berbeda, ya dengarkan. Gurunya yang bijak tidak memaksakan, dia memberikan penjelasan yang komparatif, atau itu koron perbandingan, ya, yang ini begini dasarnya, ya, yang satunya dasarnya seperti ini. Nah, tidak kemudian apa dipaksakan, yang akhirnya apa bisa ribut. Nah, ini santri jadi lem. Santri, para ulama sebut santri itu jadi lem, merekatkan di masyarakat, punya prinsip harus, ya, tidak sama dengan orang kebanyakan tidak masalah, nanti tidak mencela, tidak memaksakan, ya. Kemudian santri seperti paku semua ini bangunan perlu paku, ya, pakunya tidak nampak, tapi itu yang menguatkan. Kalau nggak ada paku, ambruk nih, roboh ini, atapnya ini, ya, atapnya ini nggak bisa tegak di masjid ini, bangunan ini kalau nggak ada paku. Santri itu begitu menguatkan, ya. Nanti kalau lulus umat harus sampaikan ilmu yang sudah didapat itu, ya. Sebab orang lahir tidak punya ilmu, ya. Innamal ilmu bitta'allum. Dengan sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, ya, tidak dengan santai-santai. Semua orang lahir tidak punya ilmu. Bahkan belajarnya kapan? Minal mahdi ila lahdi, dari apa? Buaya sampai ke yang jadi Allah, para santri berikutnya, santri hendaknya mengoreksi, ya, mentas, ya, membenarkan, mengecek, ya, kebenaran bacaan misalnya. Makanya sabar kalau ustadznya ingin tahsin makhrajnya betul, bukan hanya sekedar hafal, maka kesalahan-kesalahan itu akan dikoreksi oleh guru sehingga apa? Hafalnya lulus, tahsinnya belum, ada nggak pindah ayat, nggak pindah surah. Ada guru yang begitu, ya, dia teliti, apa namanya, ketat itu istilahnya, karena ditugaskannya begitu. Jangan bergeser ke ayat surat berikutnya sebelum fasih, ya.
Maka santri ya di tashih maknanya dibenarkan sabar ya. Jangan kemudian pengen buru-buru ya. Atau bacanya cepet-cepet, panjang pendeknya terabas lurus, nggak ada hukum-hukum yang diterapkan, nah itu juga masalah. Sabar. Adanya santri apa? Menerima ya apa yang ditetapkan oleh guru terhadap bacaan-bacaan atau mungkin pelajaran itu sama juga. Ini pelajaran akidah, ini belum paham. Ulangi lagi, coba pahami. Pelajaran fikih, cara wudhunya, ya, cara sholatnya, masih salah ini. Terima. Praktek ibadahnya dicek kembali oleh guru. Nah, sikapnya apa? Santri apa enggak? Mungkin ketemu guru A kok saya kok bisa dilulusin, guru B kok enggak? Nah, terima. Punya apa? Punya standar sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Ya, ikuti. Ya, tidak mungkin guru akan bertujuan menyulitkan santri. Ya, siru wala tu'asiru. Ya, berilah kemudahan, jangan dipersulit. Kemudian kelima, bersegera sedini mungkin mendengar, ya, mempelajari ilmu, terutama hadis. Sudah Quran, disuruhnya apa? Hadis. Dan sudah hafal Quran dan hafal hadis. Yang zahir yang hafal pastikan hafal hadis-hadis yang pendek, ya kan? Orangnya juga masih kecil, ya. Kalau hadis yang hafalin kelas 4 sampai SMP, ya itu disuruh. Sebab apa? Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Masih diberitahu nggak sama Abu Umimu? Tapi kirimkan istilah-istilah hadis, ya. Ya, yang diajarkan itu ada hadis hasan, ada sanad, ada rawi, ada matan, ya. Itu istilah-istilah harus dikuasai. Jadi dicatat kembali, ya. Memang itu pelajaran ulumul hadis. Kalau pas libur kemarin Umimu habis kirimin postingan tentang ilmu hadis diajarkan, paham, ya. Siapa apakah hadis ada yang sahih, hadis ada yang dhaif, hadis ada yang maudhu, palsu, ya, ada yang hasan, baik. Ya. Karena itu dasar-dasar agama, ya, pokok-pokok ilmu agama harus dikuasai. Beliau sarankan di sini belajar Sahih Bukhari, belajar Sahih Muslim kebagian waktu, ya, mondoknya harus ditambah. Jadi apa? Belajar Quran sudah, hafal sudah, tafsir sudah, ya. Ini belajar Sahih Bukhari Muslim belum sampai. Baru mau direncanakan belajar awal syarah hadis Bukhari. Yang mana hadis Arba'in itu diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, nggak cukup, ya. Waktu antum nggak cukup. Ya. Belum lagi kitab hadis yang lain. Maka itu nggak ada ceritanya orang belajar agama ini merasa ilmunya sudah amat. Itu nggak ada tamatnya. Surah Al-Kahfi bagaimana? Kullau kana al-bahru ada di kalimat Rabbi dan hafidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi walau jika bimislihi, mana enggak akan, ya. Ilmu Allah ini habis. Sehingga apa? Santri semakin bertambah semesternya, kelasnya naik, semakin waduh, dan semakin rasa khasyatullah, takut kepada Allah ini harus semakin tinggi. Itu yang benar belajar agama. Wah, ini kok saya ragu, ini jangan-jangan dosa, ini jangan-jangan subhat. Wah, hati-hati, apalagi yang masuk ke mulut, ya. Sampai masuk yang haram, dibuat ibadah susah, ya. Daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, neraka. Ridha Allah, udah azan belum? Belum, ya.